هذا من الفتوى ونوف رسوها توبة النسوها صلاة الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى ملك الكتاب الشيخ الإمام محمد البوصيري وثم إلى شيخنا شيخ أبو العباس البوصيري وثم شيخنا شيخ أبو الحسن الزاجلي وثم إلى شيخنا أحمد بن عطية الله السكندري وصالحهم وفريم وثم إلى شيخنا الحبيب عبد الله الحداد ثم الحبيب علي محمد الحبسي وثم الحبيب أحمد بن الحداد ثم الحبيب عبد الله بن الحامد وثم الحبيب عبد الله بن عطاس ثم الحبيب صالح بن محسن الحمد وثم إلى الحبيب حسين أبو الرائد ثم الحسن بن محمد الحداد وثم إلى شيخنا الحبيب عبد الرحمن أحمد سقاف وصالحهم وفروعهم من الله يتبشرهم برحمة والمغفرة وينفعنا بآثارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para orang tua, para tokoh masyarakat, wabil khususnya guru kita bersama mukarram muhtaram Ustazuna Ustaz Maulana Syarif. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya, dijadikan anak-anak keturunannya anak-anak yang soleh-solehah. Dan juga mudah-mudahan kita doakan semua para jamaah yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan khusus pada Bapak kita, Bapak Hidayat yang biasa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masuk kepada bait syair yang selanjutnya dari kitab Burdah Al-Busiri. Kemarin kita sudah masuk man li biraddi jimahin min ghawayatiha. Siapakah yang bisa membantuku mengendalikan nafsu amarahku dari kesesatannya? Kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi, sebagaimana mengendalikan kuda yang binal dengan tali kekamnya. Jadi nafsu yaitu diumpamakan sebagai kuda. Ya, Imam Al-Busiri mentashbih, menyamain nafsu ame kuda. Ya. Saya mau tanya, kalau orang naik kuda zaman dulu ya, orang punya kuda, manfaat nggak kudanya? Manfaat. Apa fungsinya kuda? Untuk menyampaikan kita ke tujuan kita dengan cepat. Ya. Seandainya orang nggak punya kuda, bisa sampai gak tempat tujuan? Bisa. Jalan kaki. Cuman lama gak? Lama tuh. Itu netizen luar siapa sih tuh? Lama gak? Lama Don? Lama tuh. Kata orang Pulau lama ya. Naik kuda cepat, jalan kaki lambat. Mending mana ya? Mending cepat. Nah, jadi dalam ilmu balaghah ada yang namanya tasbih. Ya. Tasbih itu dalam bahasa kitanya penyerupaan. Wajahmu seperti rembulan, ya, dalam keindahannya misalnya. Ya, wajahmu itu namanya musyabbah. Seperti itu namanya adatut tasbih. Rembulan itu namanya musyabbah bih. Dan dalam keindahannya namanya wajhus syabah. Sama, nafsu itu seperti kuda. Dalam, nah apanya nih wajah syabahnya gitu. Nah, yang bisa saya gambarin begini dari kuda ini. Kalau orang punya kuda, ya, dia bisa sampai. Cuman masalahnya kudanya binal, ya, kudanya liar, ngamuk mulu, susah dikendaliin. Maka tugas kita sebagai yang punya kuda, kalau mau kita cepat sampai, didik dan jinakkan itu kuda. Kalau kita sudah bisa mendidik itu kuda, kita jinakin itu kuda dengan kita cocok, misalnya hidungnya gitu cocok ya, atau mungkin kita nggak kasih makanan sebagainya, insya Allah nih kuda jadi bermanfaat. Nah begitu juga nafsu ya. Orang nggak punya nafsu ame orang punya nafsu, kira-kira lebih cepat mana? Yang cepat yang punya nafsu ya, karena kita kalau ngapa-ngapain pakai nafsu enak, makan pakai nafsu enak, sholat pakai nafsu enak, ngaji pakai nafsu. Nah, cuman kadang-kadang nafsunya binal, liar. Lagi enak di ngaji, lagi nggak enak
dia nggak ngaji. Itu namanya nafsunya liar. Lagi enak dia sholat, ke masjid, lagi nggak enak dia nggak sholat. Sholat tuh namanya nafsunya liar. Didik, bina tuh nafsu. Sebagaimana kita menjinakkan kuda tuh. Maka dikatakan di sini, fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Jangan pernah engkau tarum berharap bil ma'asi dengan kemaksiatan kasra syahwatiha, engkau bisa menghancurkan syahwatnya itu. Jangan berharap bisa mematahkan nafsu dengan berbuat maksiat, nggak bisa. Nafsu itu dapat dikalahkan dengan kita berbuat baik. Jadi cara kita ngelawan nafsu bagaimana? Ya, terus tiban dengan perbuatan baik. Kalau bahasa kata Allah bisa karena biasa. Ente nggak biasa ngaji, ngaji berat. Ya kenapa? Karena ngaji itu satu kebaikan. Ya. Atau ente nggak biasa sholat malam berat. Kalau ente nggak biasakan, nggak bakal bisa. Sama ente baca kitab nih, baca kitab berat. Kalau nggak biasa, ya jadi susah gitu. Nah makanya cara kita untuk mengalahkan nafsu adalah tiban terus dengan kebaikan, ya, bukan dengan kemaksiatan. Inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi, sesungguhnya makanan yuqawwi akan memperkuat syahwat orang yang rakus tuh, ya. Jadi bahasa katanya nafsu jangan diempanin mulu, ya. Nafsu jangan diempanin mulu. Makanan yang enak itu malah bikin rakus orang yang rakus. Nah sekarang diumpamakan nih, di sini ditasbih lagi nafsu dengan orang yang rakus. Kalau tadi nafsu ditasbih dengan kuda, kalau sekarang nafsu ditasbih dengan orang yang rakus. Artinya nafsu seperti orang yang rakus. Makin kita kasih makan, makin lapar, bukan makin kenyang. Cobalah ente ngasih makan nafsu, ya kita ikutin nafsu. Contoh, kita ikutin nih, beli HP baru, HP ini keluar beli, yang terbaru keluar beli, yang ini keluar beli barang ini, bukan makin kenyang. Ente isi rumah ente dengan barang-barang yang bagus, kagak bakal ada kenyangnya. Ente beli sofa, udah nih sampai sini sofa cukup, kurang nih beli TV, belum ada, beli TV kurang, internetnya belum nyala, beli wifi, kurang belum ada hiasannya rumah, beli ini, kurang belum ada mejanya, beli meja, kurang belum masih panas gerah, belum ada AC-nya, beli AC, ya. Kurang lega rumahnya, beli rumah. Rumahnya kurang lega, beli sawah. Nggak ada halamannya, beli halaman. Terus begitu nafsu. Ente kasih makan kagak bakal ada kenyangnya, ya. Jelas Bang? Jadi nafsu itu seperti orang yang rakus. Cara untuk mengenyangkan dia bukan dengan terus mengasihnya makan, ya. Jadi kalau kita pengen sesuatu nggak mesti selalu diturutin, ya. Pengen jalan, kuy jalan, pengen ke sono gitu, itu kan bahaya buat diri kita, ya. Sama nih anak kita, anak kecil, ya, anak kecil kayak gini ini sama, ya. Jangan selalu diturutin. Sekali-kali anak belajar ditolak gitu. Kalau anak kita sejak kecil kita ajarin, iya mau ini, iya beli, mau ini, iya beli, takutnya dia nggak pernah belajar ditolak. Ketika ditolak dia kecewa, dia marah, dia ungkapkan kemarahannya dengan macam-macam, kan ya beda-beda orang. Kenapa kita begitu slow ditolak sama orang, kan jam ya, begitu slow, santai gitu, ya, karena biasa. Kalau kata Deren, terlatih patah hati gitu. Biasalah Ahmad Jamroni, ditolak dia biasa. Ini mau gak jadi istri ani? Enggak. Wah tenang, slow. Masih ada list lagi di DM kan banyak tuh, list cupang. Ya kan ya? Hidup tuh perlu penolakan. Sama kita hidup begitu. Orang yang nggak biasa menahan hawa nafsunya tuh hidupnya akan berat, selalu merasa susah karena selalu dihantui dengan keinginan tuh, ya. Jelas paham ya? Sama ya, di majelis begitu juga, ya. Jangan selalu berharap di majelis ada kemudahan, karena dakwah ini jalannya curam, terjal, banyak rintangannya. Kalau seandainya kita berharap ngaji, bermajlis, bikin majlis enak aja, mau beli sound ada duitnya, mau beli hadroh ada duitnya, mau beli kipas ada duitnya, mau maulid ada duitnya. Takut-takut ini bukan dakwah Rasulullah, dakwah Abu Jahal takutnya.
gitu ya. Jelas paham? Takutnya. Karena apa? Karena nggak sama jalannya dengan Rasulullah. Ya. Shallallahu alaihi Muhammad. Gimana dakwahnya Rasulullah? Harus ada Abu Jahalnya. Udah ada belum Abu Jahalnya di sini? Harus ada Abu Lahabnya. Ya, harus ada rintangannya. Ya. Harus ada. Ya, makanya ketika guru saya cerita sama guru-guru di pengajian saya ada yang begini-gini. Oh, bagus. Berarti dakwah ente benar. Ya, bukan malah disayangin, enggak, bagus. Dakwah ente benar. Ada yang ngomongin, ya bagus. Karena kalau orang benar banyak yang ngomong itu ya. Jadi kalau kita harus curiga sama diri kita kalau dikit-dikit enak mulu gitu. Pengen kerja, ada kerjaan. Pengen nikah, duitnya ada. Pengen jalan-jalan, ada duitnya. Hati-hati istidraj ya. Baik-baik nih. Itu. Paham? Jadi jangan kasih makan orang yang rakus agar dia kenyang, tapi tahan. Tuh, coba ente bulan puasa nih, 30 hari ente latihan puasa. Pas hari pertama apa lebaran, kadang kita mau makan ragu gak? Ya. Makan bakso aja udah kenyang, kenapa? Biasa puasa. Jadi orang kalau biasa puasa, biasa menahan, makan dikit cukup. Tapi kalau orang biasa mengikuti syahwatnya, nggak ada habis-habisnya gitu ya. Tuh. Jadi mu'alif mentasbih orang nafsu seperti apa? Seperti orang yang rakus. Kemudian yang ketiga, wan nafsu katifliin tuhmilhu syab'ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Tuh. Nah baru nih tasbihnya jelas. Wan nafsu musyabbah, ka ada tuh tasbih, at-tifli musyabbah bihnya. Tuh. Apa wajah musyabahnya? In tuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in tuftimhu yanfatimi. Tuh. Nafsu itu kayak anak kecil. At-tifl ya, dalam bahasa Arab at-tifl itu anak usia balita yang masih menyusui. Tuh, at-tifl ya. Ini nafsu kayak anak bayi. Apa sisi kesamaannya? Kalau ente biarin ya, intuh milhu, ente biarkan dia nyusu terus, syabba ala hubbir rada, dia dewasa dalam keadaan suka menyusu ya, dia akan terus nyusu ya. Anak bayi nih umur 2 tahun kan biasa diapain? Disapi itu ya. Tuh. Jelas? Wa in taftimhu yanfatimi, kalau ente sapi niscaya dia akan duduk ini, duduk ini. Duduk. Nah, kalau ente sapi dia akan berhenti dari nyusu tuh ya. Jadi sama nafsu kayak anak kecil. Coba lihat anak kecil, maunya ya. Mbak, ini gambaran ini apa? Bawa gambar ini balon-balonan gitu. Di rumah ada? Enggak, itu juga maunya. Dibilang di rumah ada, tetap maunya itu juga. Anak kecil kan gitu, kadang-kadang berebut nih. Umar Muhammad berebut apa? Berebut susu. Kita bikinin susu yang atuh, yang baru, botolnya baru, susunya baru beli, nggak mau, maunya gitu juga. Kan padahal susunya sama, ya. Atau nggak beli nih bembeng, berebutan bembeng gitu, bembeng, udah dah beli lagi Muhammad, nggak mau, maunya yang gitu juga yang direbutin. Itu nafsu begitu. Sama kayak ente sama perempuan ya. Demen sama orang nih, kata guru, udah yang mah itu aja, nggak usah yang ini aja, yang ngono cakepan, yang itu rada burik. Enggak, yang ini aja ada di burik, yang penting ini berkualitas. Bener gak? Itu namanya apa? Nafsu. Namanya apa? Nafsu tuh. Apakah? Oh, kencing. Oh iya, naam khair. Tuh. Jelas ya, jam ya. Jangan yang itu, enggak, yang ini aja Ustaz, sudah nyaman sama dia. Ya. Jangan pakai kacamata burem. Kacamata kudu jelas, pakai kacamata burem ya. Saya mau tanya nih, orang alim sama orang bodoh, kacamatanya terangan mana? Ya udah serahin aja sama orang alim. Guru kita kalau bilang nih, kalau kata guru kita, kata ustadz kita, ente ini udah sami'na wa ata'na, cobain aja dulu ya. Kalau enak lanjut, kalau nggak enak balikin ke dealer kan gitu. Ya nggak, simpel nggak? Simpel. Islam nih tadi barusan saya baca ya, Islam itu agama yang paling memudahkan orang untuk nikah dan paling memudahkan orang untuk cerai.
Catat baik-baik. Sedangkan ajaran Nasrani itu menyulitkan orang buat cerai. Jadi kalau mereka udah nikah, satu yang pertama nggak boleh poligami, yang kedua nggak boleh cerai. Nah, Islam nggak begitu. Ketika kita nikah, kemudian kita nggak cocok, yaudah cerai aja. Apa susahnya? Tuh, Islam dulu begitu, dulu begitu. Ya, makanya dulu orang nikah tuh kayak beli kacang gitu. Gua mau kawin sama lo, besok gua ke rumah lo, udah datang ke rumahnya. Pak, mau nikahin ini, iya. Itu dah, bikin walimah, pesta, udah besok nikah jalan begitu. Mau cerai tinggal cerai, selesai gitu. Talak 1 jatuh. Balik lagi rujuk, cerai lagi talak 2 gitu. Ya. Jadi jangan dipersulit urusan nikah dan juga jangan dipersulit urusan cerai gitu. Kalau emang udah nggak cocok, nggak sama begitu. Nah, kenapa zaman dulu kagak pakai kenalan? Zaman dulu banyaknya perjodohan. Kalau misalnya cocok ya lanjut, kalau nggak cocok balikin ke dealer kan begitu, tinggal gampang banget ya. Yang angsuran belum banyak ya kan ya. Karena angsuran udah banyak, modal udah keluar banyak, udah lunas kan repot tuh. Jelas paham? Jadi sifat nafsu tuh kayak anak kecil gitu. Nah, ente bisa tahu diri ente. Coba bandingin aja kias diri kita. Gitu. Makanya kalau mau aman ya apa-apa serahin dah sama guru. Kalau nggak mungkin serahin sama orang tua. Paling bagus serahin sama orang tua dah tuh. Ada orang gini nikah, mak, ayah mau nikah. Kalau mau nikah, yaudah emak aja yang pilihin. Tuh, dipilihin sama emaknya. Dia kurang seret. Karena menurutnya kalau rekenan muka mungkin 6 kali gitu. Ya. Itu besok kalau kurang setengah ya remedial tuh. 6 udah nilainya. Subhanallah, ini laki nggak punya anak 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya cek ternyata yang nggak subur laki-lakinya. Subhanallah, tuh perempuan tetap bertahan sama lakinya. Sabar ngurusin lakinya. Tuh. Kata lakinya, untung dulu gue dengar kata emak tuh. Coba kalau dimilih pilihan sendiri, belum tentu mau. Bisa jadi dimaki-maki sama bininya, dasar laki-laki mandul gini. Wah, habis nih enggak, pilihan ibunya nggak salah. Tuh ya. Nah, kalau ente mau nikah, tuh tanya guru, tanya orang tua. Mana orang tua itu jangan orang tua orang gitu. Kalau orang tua orang cocok-cocok aja, wah lo cocok banget sama dia lo. Orang tua ente yang tahu diri ente, kan orang tua kita ngukur. Dapat perempuan, alumni Al-Azhar, S2, jurusan tafsir. Ente begajulan, jurusan LC, lulusan Citayam kan. Kata emaknya, lo bini lo kepinteran, jangan sama dia, ntar lo dikasih dalil mulu, kelihatan begonya. Ya tuh, orang tua kita paham udah ya. Jadi kalau mau aman tuh serahkan tuh ke orang tua kita itu ya. Jadi nafsu digambarkan seperti anak kecil yaitu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu fian fatimi. Di kalimat fatim itu bahasa Arabnya orang yang menyapi. Jadi Sayyidah Fatimah, itu asalnya itu. Dalam kitab Mughniyul Labib dijelaskan oleh Ibnu Hisham bahwa Fatim itu adalah orang yang menyapi ya. Fatimah berarti orang perempuan yang menyapi. Dalam kitab Jami'ud Durus dikatakan tak pada kalimat Fatimah adalah tak mubalaghah gitu. Fasrif hawaha wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi aw yasimi. Fasrif, maka peganglah hawa nafsu. Tuh disuruh pegang. Ya kita kendaliin. Wa hadir, dan ya palingkanlah ya antuwalliyahu innal hawa, sesungguhnya hawa ma tawalla yusmi aw yasimi, sesungguhnya hawa itu bisa membunuhmu, yusmi aw yasimi, atau menjelekkanmu. Jadi hawa itu bisa membunuh atau menjelekkan kita. Apa contoh hawa yang membunuh? Contoh, ente lagi nyari perempuan, nyari istri, cuman sayangnya istri yang calon perempuan yang ente demen bini orang ya, yang ente demen bini orang, lakinya galak kayak Tarsan kan, kayak Samson, lakinya gede badannya
ente deketin, ente WA, ente ajak jalan, nggak ketahuan tuh lame-lame keendus sama lakinya, abis ente mati gara-gara hawa kan yang perawan banyak, ya jam itu, yang perawan banyak ya, Mai. Ngapa sih mau sama yang janda juga gitu kan ya? Enggak, nih nggak mau ke belakang, depan aja, yang deket-deket. Dong kan yang ke belakang ngumpet. Nyerampang yang depan susah kali nggak namanya kaca. Tuh, kalau yang perawan ada ngapain sama janda, ngapain sama bini orang lagi, mending janda dah gitu, ya, daripada bini orang, iya kan ya? Ini bini orang, emang cakep, kan janda cakep masih banyak, ya. Ada di bilir, ya. Paham ya? Tuh nafsu itu, banyak yang begitu. Banyak bini orang, ya Allah. Lagi udah cerita masalah begitu tuh ya. Ini kasusnya begini gitu. Coba kalau kita mikir pakai akal sehat. Bini orang cakep, perawan juga banyak yang cakep. Apalagi pas tahun baru Islam keluar semua tuh di pulau tuh. Masya Allah, kita kok gua nggak pernah lihat, atau nongol nih. Nah, jadi kalau ente mau nyari perempuan, malam tahun baru Islam besok Muharram, cari dah situ. Tanya tuh anak Pak Haji siapa? Nu anak Haji Jini. Oh iya, bismillah dah. Pas datang, lu punya apaan? Aku cuklum gitu. Cuklum ya. Nabung makanya jangan beli kuota mulu sama slot gitu. Itu. Cuklum ya. Kocok cuklum ya. Paham tuh ya? Nafsu tuh bisa bunuh ente, nafsu. Berapa banyak orang yang sudah kaya gara-gara nafsu, duit panas diembat juga. Duitnya banyak, rumahnya gede, mobilnya banyak, tapi karena nafsu diambil tuh duit, akhirnya dipenjara, akhirnya dijelek-jelekin orang, dikatain koruptor lah, dikatain ini itu tuh gara-gara itu. Coba kita tahan. Makanya konsep Imam Ghazali udah bener banget. Imam Ghazali menggambarkan bahwasanya kita ini manusia ibarat kota, kal Madinah. Ya. Seperti apa? Kota. Mana rajanya, mana khalifahnya? Qulubuna, hati kita. Hati adalah raja. Mana menterinya? Menterinya adalah akal yang ngatur tuh, penasehat. Ya. Mana syahwatnya? Polisi. Polisi. Ininya apa? Wali kotanya. Ya, pejabatnya tuh nafsu. Mana polisinya tuh? Emosi. Tuh. Ya. Jadi yang namanya polisi, yang namanya pejabat harus diatur oleh raja. Ya. Jadi raja yang ngatur, jangan kebalik, raja diatur sama polisi, raja diatur sama pejabat. Nih kayak sekarang, kepala diatur sama pejabat, betul? Kita nggak ngomong orang lah ya. Itu kan kebalik sistem kita. Harusnya yang ngatur raja dikasih tahu ame penasehat, yaitu akal, agar nih raja berpikirnya benar. Kalau seandainya dibiarkan tuh pejabat, kata Imam Ghazali, pejabat dibiarkan begitu aja, begitupun polisinya, maka negara akan kacau. Kondisi kejiwaan kita akan kacau. Kita biarin nih nafsu kita mengerjakan semaunya dia, nggak pernah kita tahan. Mau kesono, mau maksiat, nggak bisa kita tahan. Maka ini raja nggak ada fungsinya. Hati kita nggak punya fungsi itu ya. Ada orang ngajakin, kuy, yuk rakap, biasa. Rakap ngap, ya. Paham gak? Oh, gue udah ngaji, nggak. Itu berarti rajanya menang ketimbang hawa nafsu. Tapi kalau begini, udah nggak apa-apa, besok kan bisa tobat lagi. Iya, lo pikir umurnya panjang kali? Manusia belum tentu umurnya panjang, bisa pas pengen ngisep mati itu. Ya. Jelas paham? Jadi kita nih rajanya, jangan mau kita diperbudak ame hawa nafsu tuh. Kita kan tahu kelemahan kita. Kita tahu bang kelemahan kita dah. Sekarang saya mau tanya, kelemahan kita apa? Satu, kalau kelemahan kita perempuan, jangan main sama perempuan. Udah tahu kelemahannya perempuan. Saban kita bikin status, ada yang komen, Bang Jam sehat? Iya. Lanjut dah. Besok itu status ente di hidden dari itu perempuan.
hidden biar dia nggak komen lagi. Tahu-tahu japri, assalamualaikum Bang Jam, kok nggak kelihatan statusnya? Blok, langsung blok. Penyakit di situ adanya. Udah tahu mah tuh perempuan ente maksiat, di hidden masih japri, blok. Ya, ke rumah datang, Bang Jam beli cupang dong. Wah, gua nggak bisa nolak yang begini nih, beli cupang soalnya. Portal rumah ente. Yang penting jangan sampai masuk nih, kan ente tahu penyakitnya perempuan. Kalau penyakitnya ada orang penyakitnya narkoboy. Nah, narkoboy ya. Ada minumoy itu. Ya, udah tahu yang namanya narkoboy, minumoy itu biasanya tongkrongan, ente udah tahu tongkrongan, kalau nongkrong di situ ditawarin mulu dan nggak bisa nolak, pindah tongkrongan. Hijrah, kalau dalam bahasa hijrah tuh hajaro, yahjuru, hijrah. Pindah tempat tongkrongan. Pindahnya ke wow, sama narkoboy kagak jadi wahaboy. Jadi ini gelak itu. Ya, jadi kalau masalah di narkoba apa itu, pindah tongkrongan, cari tongkrongan yang baik tuh. Ya, jelas paham? Jadi kudu pindah tongkrongan, nggak boleh. Gua mah kuat, hati gua kuat, gua udah nggak lagi dah. Minum ya, boleh dah dikit. Iya. Ya, suut. Cerita kata orang dulu apa cerita. Masalahnya Ustaz, saya mah minum kagak, perempuan kagak, cuman HP, saya nggak bisa berhenti nonton HP. Tuh. Kadang ada perempuan lihat dikit, jadi pengen nih dan sebagainya. Tuh. Penyakitnya di mana? Di HP. Kunci itu HP, hapus aplikasinya yang ente maksud di mana, TikTok misalnya gitu, hapus, Instagram hapus gitu. Ya kalau mau lebih aman gak usah megang HP yang Asia aja, Huawei, Asia Hidayah tuh, Insya Allah. Ya, ada kisah ada orang meninggal, ketika dikuburin meninggal, subhanallah kaget orang-orang yang ngelawat kuburannya, azan. Suara azan di kuburan, ternyata HP Asia kanggali kubur ketinggalan. Ada suara azannya. Ya. Jadi kalau mau nyari aman penyakitnya HP, besok ganti HP-nya yang jelek tuh ya. Kan kita tahu ya, kita tahu penyakitnya, obatnya kita tahu. Kalau kata Allah, di mana ada penyakit, di situ ada obatnya. Cuman kita emang kagak mau berobat, mau sakit terus tuh. Betul. Udah tahu penyakit, ditemenin lagi penyakit. Tuh manusia begitu. Makanya nih mesti anda jelasin. Sebenarnya anda nggak perlu jelasin jelas-jelas begini, karena pengalaman diri pribadi. Itu. Makanya dulu aneh hijrah tongkrongan, kita nggak main tongkrongan lagi. Main sono nggak main lagi. Udah. Setiap kita tahu penyakitnya, coba kita jauhin tuh. Nah, karena tadi nafsu bisa membunuh kita itu. Wara'iha wahya fil amali saimatun wa in hiya stahlatil mar'a fala tusimitu. Wara'iha, awasin nafsu terus menerus. Awasin nafsu kita, jangan pernah kita merasa aman dengan nafsu. Contohnya gini cara ngawasinnya, kita pengen jalan nih, ini nafsu bukan ya? Nah yang kita bahas kemarin ya di Priok ya. Kita pengen ngamalin nih, ini nafsu bukan ya? Pengen puasa aja dah kayaknya. Pengen puasa. Tanya nafsu diri kita, nafsu bukan ya? Coba kita tanya guru-guru, saya pengen puasa kayak Imam Nawawi tiap hari puasanya. Ntar guru kita bisa ngedetek tuh. Ya, guru kita bisa tahu nafsu bukan. Kata guru kita, udah jangan puasa tiap hari, puasa Senin Kamis aja dulu. Enggak guru, saya kuat tiap hari, masih muda. Udah Daud, enggak guru tiap hari aja. Ini nafsu. Kenapa? Nafsu sifatnya nyecer. Jadi kalau ente udah nggak bisa dibilangin, udah peka kuping udah pakai batu, itu namanya selalu gitu hawa nafsu tuh. Ya. Jadi begitulah ya. Wallahu a'lam bishawab tuh ya. Nah, kita sudah tahu bagaimana penyakit kita, ternyata yang musuh yang paling besar adalah hawa nafsu. Ya, orang yang ngikutin hawa nafsu pasti celaka tuh ya. Makanya kemarin kita harus punya orang yang bimbing kita,
harus punya guru. Beda antara ngaji ame berguru. Apa bedanya? Kalau ngaji kita nguping doang, denger doang. Kalau berguru kita minta bimbingan dengan guru. Guru, saya pengen ngaji, ini boleh nggak? Oh jangan, ikutin kata guru. Guru, saya pengen ngaji nahu, boleh nggak? Boleh ngaji nahu. Guru, saya pengen belajar balagoh, jangan lu nahu aja puyeng bagi balagoh. Belagu lu, bukan balagoh, belagu. Wallahu alam. Saat kita baca surat Al-Fatihah buat sahabat baik, mudah-mudahan yang sedang sakit, yang sedang kurang sehat, Allah berikan kesehatan, keafiatan. Itu kan buat juga ya buat semua yang menyumbang, yang membantu majelis, mudah-mudahan diberkahi rezekinya, ditambahi rezekinya, diistiqomahkan dalam membantu majelis kita. Kita doakan mudah-mudahan semua yang punya hajat, punya keinginan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk guru kita Ki Abdul Hamid Hussein yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Al-Hadihin ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, surah Al-Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana babal khair, wa khtimana bil khair, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna nana qadarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatub علينا توبة تغسل لكل حبا واستر لنا العورات وآمن روعتك واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عاد الحبيب وآله والصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.